fa in qulta madza aqra'u fi sholati bil laili, fa in qulta jika kamu bertanya ayat apa yang aku baca dalam sholatku pada malam hari, wa kam rakaatun yang bagi an usollia, berapa rakaatkah siogianya bahwa aku sholat pada malam itu. Jawabnya, fa'lam maka ketahuilah olehmu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadzib fi tahajjudihi, tidak terus menerus, tidak mengekalkan Nabi pada tahajudnya Nabi, ala qiraati syai'in, atas membaca sesuatu ayat makhsusin yang tertentu. Faminal hasani, maka daripada yang baik sebaiknya, an tatatabba'al qur'ana, bahwa kau mengikuti susunan Quran, fataqra'ahu syai'an fa syai'an fi qiyamika, maka kamu baca Quran sedikit demi sedikit di dalam sembahyang malammu, hatta takhtimahu fi syahrin, sehingga kamu mengkhatamkan Quran dalam sebulan sekali, au aqalla, atau kurang dari sebulan, au aksara, atau lebih dari sebulan, hasba nasyatika, sekira-kira semangatnya kamu. Wa amma adadur rakaati fa aksaru ma ruwiya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasa asyarata rakaatan. Adapun jumlah rakaat, maka yang terbanyak apa yang diriwayatkan dari solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jumlahnya 13 rakaat. Wa waradal iqtisaru ala tis'in wa sab'in, dan datang juga riwayat membatasi Nabi atas 9 rakaat dan 7 rakaat. Wa aksaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwazabatu alaihi ikhda asyarata rakaatan, dan yang terbanyak hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengekalkan atasnya, dan kebanyakan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muwazabatu, oleh mengekalkan alaihi atasnya, ikhda asyarata rakaatan, yaitu 11 rakaat. Wa yutalakhasu min majmu'il ahadisi annahu yambagi laka, dan dapat disimpulkan dari perhimpunan jumlah hadis-hadis itu bahwasanya yambagi laka, siogianya bagimu, wa yustahabu, dan dianjurkan, idza qumta minan naumi, bila kamu bangun tidur malam tuh, antam sahan nauma an wajhika biyadika, bahwa engkau usap tidur itu dari wajahmu dengan tanganmu. Bangun tidur ucap-ucap mata, watakula, kamu ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah menidurkan kami, dan kepadanya lah kembali. Wa taqra'a, kemudian kamu baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, ila akhir surat, sampai akhir surat Ali Imran. Sumatastaka, kemudian kamu gosok gigi, bersiwak, wa tatawaddo'a, dan kamu berwudu, wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna. Sumatu sholli rakaataini khafifataini,
kemudian kamu sholat 2 rakaat yang ringan, summa tusolli ba'dahuma samana rakaatin, kemudian kamu sholat sesudah 2 rakaat itu 8 rakaat, tutawwiluha yang kamu panjangkan dia, tusallimu min kulli rak'ataini in syi'ta, kamu ucapkan salam tiap-tiap 2 rakaat kalau kamu mau, wa min kulli arba'in, dan daripada tiap-tiap 4 rakaat, au tajma'ahunna, atau kamu himpunkan 11 rakaat itu atau 8 rakaat itu, bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salam. Fakullu dzalika qad warada, seluruh yang demikian itu sungguh telah datang hadisnya. Summa in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun fatanafal ma badalaka, kemudian kalau kamu melihat bahwasanya masih ada daripada di sisimu semangat sholat sunat, maka silahkan sholat sunat apa yang nampak bagimu. Summa sholli salasa raka'atin biniyatil witri, kemudian kamu sholat 3 rakaat dengan niat witir, bitaslimatin, dengan 1 kali salam 3 rakaatnya boleh, au taslimataini, atau 2 kali salam. Wa taqra'u, kamu baca fil ula, pada rakaat pertama dari 3 yang terakhir, sabbihisma rabbikal a'la, wa fisaniyati, dan pada rakaat yang keduanya qul ya ayyuhal kafirun, wa fisalisati, dan pada rakaat 3 yakni terakhir witir, al-ikhlas, baca al-ikhlas, wal muawwidzatain, dan al-falaq dan an-nas. Wala tahsibu annal witra huwa ikhda asyrata, jangan kamu kira bahwa witir itu 11 rakaat saja. Wa hadhihi raka'atul madhkuratu fi hadas siyaqi syai'un akhar, ini rakaat yang disebutkan pada ini alur adalah sesuatu yang lain. Kalla, tidak sekali-kali, innahu lam yurwa min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu alaika, tidak diriwayatkan dari salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain apa yang kami ceritakan kepadamu. Fa'lam dzalika, maka ketahui yang demikian itu, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Segini dulu biar satu bahasan. Jamaah sekalian, kajian kita menutup materi tentang Qiyamul Lail. Sesudah kita faham bahwa muslim harus punya ibadah malam, harus punya waktu, jangan sampai pelit kita. Kita kadang pikiran kita gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya kita dapetin uang, bagaimana supaya kita punya rumah, bagaimana supaya kita pangkatnya naik, bagaimana panennya supaya menjadi, dan hal lain dari urusan keduniaan. Sesekali kita harus berpikir bagaimana supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan Qiyamul Lail, ibadah malam. Kita singkat saja dari uraian petang hari ini. Timbul pertanyaan dari kita, keinginan ibadah malam, berapa rakaat saya kalau mau Qiyamul Lail, mau tahajud? Berapa rakaat kalau saya mau sholat malam, dan ayatnya apa-apa? Kalau itu yang ditanya tentang ayat, jujur Rasulullah kalau sholat tahajud ayatnya tidak entu-entu mulu, tapi ganti-ganti. Sehingga yang paling bagus kalau kita mau sholat malam, ya kalau kita hafal Quran, ya dari awal aja sampai akhir, biar kita baca Quran dalam sholat. Atau kalau kita mau nyontoh pemain band, itu bagus. Pemain band tuh punya alat buat drum bandnya itu. Nah itu kita bikin kotak kayak begini, Quran yang gede dijepit sama jepitan, adanya di sebelah kanan kita. Artinya kalau kita sholat diri,
kan kelihatan tuh Quran. Yang penting abis baca Fatihah itu adalah baca itu prinsip baca masalah bacanya lewat menghafal atau lewat melihat Quran, monggo silahkan. Kita lihat aja dah Quran tuh, lihat kan Qurannya di pojoknya akhir ayat yang disebut Quran pojok. Nah segini apa itu namanya, satu halaman satu rokaat, satu halaman satu rokaat, sehingga dengan kita witir 10 rokaat ataupun dengan witirnya nanti 13 tuh, maka 1 juz 1 malam. Karena Quran itu ada 10 lembar, begitu tuh, ada 10 atau 2 malam 1 juz, jadi per 2 bulan tamat Quran. Boleh sambil lihat saja, segini 1 rakaat, segini 1 rakaat. Jadi rakaat kedua ini kan salam, buka lagi, usolli lagi, rakaat pertamanya ini, keduanya ini. Silahkan, kalau hafal Quran monggo, enggak hafal sambil lihat saja, enggak mengapa. Daripada nanti kalau dipegang yang kecil tuh khawatir jatuh, namanya malam kan ngantuk, hilang bacaan sampai mana ya. Mendingan kita dijepit aja dah tuh, pakai itu. Saya lihat tuh kawan-kawan kita yang dulu mantan pemain band, begitu di rumahnya saya lihat, wah cakep juga ini tempat naruh itunya, itu pukulan tuh dijepit, cerdas dia ini. Jadi Qurannya itu gede. Atau kalau kita pakai lekar, pakai meja nggak apa-apa, pakai meja aja dah, kita pakai meja. Jadi kita lihat, kalau kita rada awas ya Quran kecil juga udah cukup. Begini aja dah kan kelihatan tuh, baca aja, ndak mengapa, ndak batal, dipegang juga nggak apa-apa. Cuman rada repot kalau dipegang begitu. Qurannya kan kalau berat kan repot di tangan, jadi ditaruh saja. Jadi yang bagus kalau sholat malam itu baca Quran biar sampai tamat. Masa ya Cinta Fitri sampai 5 juz tamat, Quran kagak pernah tamat begitu. Bagaimana gitu? Katanya kalau orang pengen dekat sama Allah, kalau pengen dekat sama Allah sering-sering baca Quran. Kan kata orang kampung, Quran itu artinya Quran akur sama pikiran, koran tekor sama pikiran. Biar kita banyak akur sama pikiran, sering-sering baca Quran. Maka kita Qurannya harus dibaca. Ya kalau kita enggak hafal Quran, ya udah surat langganan aja, kuliah kulhu, ya enggak apa-apa. Cuman kalau Nabi memang tidak suratnya entu-entu mulu, ganti-ganti. Karena itu silahkan, yang bagus memang sampai tamat. Begitu kata Al-Habib Abdul Al-Haddad. Berapa rokaat? Kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, paling banyak Nabi itu sholat malam tuh 13. Kalau kita baca buku-buku Muhammadiyah gitu, kitab-kitab yang diulas oleh ulama-ulama Muhammadiyah, sholat malamnya itu 13. Yang 2 rakaat itu namanya sholat iftitah. Kalau kita pernah dengar ada orang menyuruh kita namanya sholat iftitah, artinya iftitah tuh namanya sholat pemanasan. Baru bangun tidur tuh jangan pakai lama-lama sholatnya, yang pendek aja namanya iftitah. Baru bangun tidur malam sholat, kan kalau pemanasan kan kalau langsung terjun main bola bisa jatuh kita. Maka sholat 2 rakaat yang 11 itu witir, yang 2 rakaat itu Nabi. Ada satu riwayat Nabi itu sholatnya 13 malam tuh, yakni yang 2 rakaat ini iftitah, yang 11 witir. Ada juga riwayat Nabi itu sholat malamnya 7 rakaat. Ada juga riwayatnya witirnya 9 rakaat. Ada riwayat witirnya 3 rakaat. Ada riwayat witirnya 1 rakaat. Silahkan sholat witirnya yang mana aja. Tapi yang sering Nabi itu tiap malam witir, mau di Ramadan mau di luar Ramadan 11. Yang menjadi dalil saudara kita kalau terawih jumlahnya padahal bukan itu. Dalil terawih 11 itu bukan dalil terawih, tapi dalil witir.
ketika Siti Aisyah ditanya oleh muridnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Siti Aisyah ditanya, kalau bahasa kitanya pertanyaannya ini nih yang hilang, itulah yang namanya hadis. Harus kemudian kita tahu pertanyaan biar kita jangan sampai menjadi bingung. Kata muridnya Siti Aisyah, berapa witirnya Rasulullah? Siti Aisyah jawab, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min ikhda asrota rakaatan. Rasulullah itu witirnya Ramadan ke luar Ramadan ke 11. Jadi yang 11 rakaat itu bukan taraweh yang dibilang tuh. Jadi witirnya Nabi baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau taraweh kan di luar Ramadan nggak ada, adanya di taraweh aja. Nabi itu sholat malamnya Ramadan atau di luar Ramadan 11. Kalau ngomong Ramadan atau luar Ramadan maknanya witir, karena taraweh nggak ada di luar, adanya di Ramadan saja. Jadi Nabi itu baik Ramadan atau luar Ramadan witirnya 11, kata Siti Aisyah. Ini yang disebut paling banyaknya Nabi punya sholat malam witir 11. Nabi begitu. Kesimpulan dari uraian yang panjang berminggu-minggu pertemuan kita, kesimpulannya begini, kalau kita malam tuh bangun tidur, kita doa dulu. Jangan sampai enggak, sebab tidur itu adalah nikmat. Sampai orang bikin pabrik obat yang namanya lelap lah jamu biar gampang tidur. Kalau orang sampai enggak tidur itu penyakit, perlu ke dokter. Bisa tidur itu adalah nikmat. Karena itu kalau kemudian kita tidurnya melek lagi, itu pun sebab ada orang tidur enggak melek-melek. Begitu tuh, sudah innalil. Nah, kita dengan melek itu nikmat. Kita baca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana linusur, sambil diusap wajahnya tuh, ucap-ucap tuh. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana linusur. Pokoknya tuh doa bangun tidur tuh. Malam Nabi begitu. Nih kita lagi nyontoin Nabi nih. Biar Nabi tuh ada di tubuh kita. Apanya? Ajarannya. Jadi bangun tidur baca alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana linusur. Habis bangun tidur terus langsung ke kamar mandi. Ngapain? Kencing. Habis kencing ngapain? Wudu. Jangan langsung ke kamar tidur lagi. Wudu. Begitu tuh yang bagus. Habis doa alhamdulillah di ahyana, baca surat Ali Imran ayat 190 sampai terakhir, sampai ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah tuh sampai ayat Imran. Nabi begitu tuh. Nabi kalau bangun tidur malam, Nabi kan kita katanya pengen kamalul mutaba'ah, pengen meneladanin Rasulullah, pengen ngikutin Nabi. Nabi bangun tidur alhamdulillah ahyana ba'da ma nusur, baca surat Ali Imran ayat 190 sampai selesai, yakni 10 ayat. 10 ayat diawali dari ayat 190 yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum yatafakkaruna, terus wa rabbika khalaqta hadza batila terus sampai ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Tuh Nabi kalau malam bangun tidur doanya itu. Faedahnya biar derajatnya tinggi, biar rizkinya mudah. Kalau kita kan pengennya ke sana mulu tuh, pengennya urusannya ke sana. Itu Nabi udah ajarin. Kalau kita pengen usaha memaju, doa mau nggak mah, ini susah. Yang disebut tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal
ya basi kita mau pengen maju, prosedural maju enggak dijalanin, mimpi. Yang namanya perahu enggak bisa jalan di darat, harus mengikuti prosedur. Nabi tuh yang membuat derajatnya tinggi, malam tuh kalau bangun doa. Udah doa, baca akhir surat Ali Imran 10 ayat. Itu begitu. Udah baca ayat itu dari bangun tidur tuh ke kamar mandi, wudu, sholat 2 rakaat tuh Nabi, namanya sholat iftitah. Baru witir 11 yang disebut tahajud. Sholat tahajud begitu tuh. Udah 8 rakaat, terserah apakah 8 rakaat 1 salam monggo, 4 rakaat 1 salam monggo, atau 2 rakaat 1 salam. Dan itu paling tingginya. Kalau sholat malam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Cuman kalau witirnya Nabi yang terakhir tuh, yang terakhir kayak kita di Ramadan dipakai tuh. Rakaat pertamanya sabihis, keduanya kuliah, terakhir sekali kulhu, al-falak, an-nas. Kalau kita witirnya 3 kali ya ini aja. Sebab ini enggak geser-geser, Nabi bacanya ini. Tidak mungkin Nabi baca ini. Apa faedahnya witir dengan baca sabihis? Biar motoriknya bagus, biar kita itu jangan gampang lupa mulu kita. Baru juga naruh di situ, bini kita omel-omel, mana itu kunci mobil tuh, padahal kita juga yang naruh kunci lemari karena kita jarang baca sabihis. Sabihis itu faedahnya agar supaya orang tuh jangan gampang lupa begitu tuh, lupa mulu kita. Baru juga naruh di mana itu, itu biar jangan lupa baca sabihis, khususnya witir. Jangan sampai tinggalin witir, biar memorinya bagus. Orang tuh cepat lupa begitu tuh. Ini biar bagus memori kita, maka disuruh kita kalau sholat itu baca sabihis, baca kuliah, baca al-ikhlas dan muawwidatain sebagai sholat witir penutup. Inilah yang disebut sholat witirnya Nabi. Kalau sholat malamnya Nabi, sholat malam enggak kehitung sesudah 2 nih, sesudah 8, sesudah 2 rakaat, berapa jumlahnya? Nabi dalam riwayat Siti Aisyah yang lain, sholat malamnya tahajudnya itu sampai kakinya bengkak. Kalau sampai kakinya bengkak 11 rakaat bengkak enggak? Sebelum kita jawab enggak, orang sholat taraweh tuh, saudara-saudara kita sebagian tuh berapa rakaat tuh tarawehnya? 20. Ada enggak yang 20 tuh yang bengkak? Ada enggak? Berarti kalau sampai bengkak bukan 20 Nabi sholat malamnya. Berapa tuh? Banyak. Jadi kalau sholat malam tanpa batas jamaah. Tahajud tuh berapa rakaat jumlah tahajud? Kagak ada hitungan. Terserah. Kalau witir ada hitungan, maksimalnya kalau tahajud mau sekuat kita, makin kuat ya makin bagus. Silahkan. Kalau sholat malam kata Al-Haddad jangan dikira 11. Sholat malam tuh itu lain lagi. Yang diceritakan oleh Siti Aisyah, witir tuh 11 sama iftitah 2, maksimal 13. Di luar itu tahajudnya Nabi enggak kehitung. Karena itu kita kesimpulan dari materi panjang, jangan sampai muslim tidak punya bangun malam. Ada juga saudara kita sudah beli kopi 2 bal buat nonton Piala Dunia. Itu sudah dia beli kopi. Mie sudah di sini rumah. Harus ada di hati kita pengen juga beli kopi buat bangun malam. Harus ada niat, masa jiwa kita enggak kita muliakan. Nanti yang kembali kepada Allah kan kita biar ada ibadahnya. Karena itu agar supaya ibadah kita bagus, kita harus ada niatan dalam diri untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya ibadah malam paling tidak 2 rakaat dah. Paling tidak
2 rakaat qiyamul lail, sebab Tuhan itu pengen juga kita tambah dekat dengannya. Caranya dengan ibadah malam ini harus diupayakan. Kalau kita tidak bisa sholat malam, bagaimana ya, wong saya capek kerja malam tuh ndak pernah ngendusin, bangun subuh mulu. Enggak ada lagi. Untuk mengganti bangun malam harus banyak-banyak baca sholawat ama Nabi. Kata ulama, bagi orang yang kagak bisa bangun malam sama sekali, harus banyak-banyak baca sholawat untuk menutup sholat malam yang ketinggalan. Pertanyaannya, adakah teladan dan contoh berapa sholawat bagi orang yang pengen mengganti qiyamul lail? Kalau kita baca sejarah para tabi'in, sejarah para sahabat dan tabi'in itu kalau malamnya enggak tahajud, maka dikodok dia dengan baca sholawat. Habis sholat subuh belum bangun dari sajadah sebelum baca sholawat 25.000 kali. Mereka itu orang-orang dulu 25.000 kali Pak, ngeganti malam enggak tahajud. Kalau mereka itu pun merasa ama surga masih jauh. Kalau kita mau subuh kesiangan banget, itu udah ngakunya paling bener mulu. Ama orang pengennya muntun mulu. Lo masih belum bener lo, tatoan lo, sholat kagak bakalan surga lo. Kayak bener aja dia, nyelak mulu sama orang. Begitu kita tuh modelnya. Apa iya begitu, udah sok pinter banget, nyalain mulu sama orang. Kalau orang dulu ndak, betulin diri. Enggak begitu, orang tatoan ya belum tentu dia ngaku enggak sah aja. Kalau dia udah tobat gak apa-apa. Kemarin ngarepin tetangganya biar sholat, sekarang sholat kita tuduh kagak sah. Jadi gimana gitu. Nah ini karena mulut kita jahat, kurang kita baca sholawat. Karena itu kalau bisa apa yang Al-Habib Abdul Haddad jalankan, bangun tidur malam, atau kalau enggak bisa malam subuh, wiridan ini baca akhir surat Ali Imran dari 190 sampai selesai. Itu jangan sampai kagak kita baca sampai ayat 200. Itu habisin. Begitu tuh malam, atau kalau enggak bisa buka aja Quran surat Ali Imran 190 sampai 200. Ini 10 ayat tuh. Itu adalah doa bangun tidurnya Nabi. Faedahnya biar dikasih kebahagiaan oleh Allah, keluarganya rukun, anaknya bagus, usahanya lancar. Tuh Nabi ajarin banyak sekali doa-doa nabawi agar supaya muslim itu mengikuti dan meneladani Nabi. Sebab orang yang pengen bahagia untuk ketenangan batin, tidak ada pintu meneladani itu kecuali lewat pintu baginda Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau kita pengen meneladani menjadi muslim yang mulia di mata Allah, teladani Rasul. Rasul itu bangun tidur baca alhamdulillah di akhyana ba'da ma amatan wal nusur, kemudian baca akhir surat Ali Imran dari mulai ayat 190 sampai selesai surat itu, kemudian sholat malam, kemudian itu baru dato nyampe subuh. Kalau kita tidak bisa, kata ulama, bagi orang yang tidak bisa bangun malam, banyakin baca sholawat ama Nabi. Berapa saja baca sholawat yang dia bisa. Mau sholawat itu tibbil qulub, mau sholawat apa aja, atau sholawat Ibrahimiyah yang dalam sholat tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Yang mana aja sholawat, pokoknya sholawat ama Nabi itu 1001 khasiat. Begitu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Wabil khusus mengganti mata kita enggak bisa melek di malam hari. Keuntungannya enggak ada lagi, harus diobati hati kita dengan banyak baca sholawat. Orang yang banyak baca sholawat malamnya gampang melek.
biar dia itu capek secapek apapun. Tapi kalau dia punya tekad kuat mau biar tidur jam 11, kalau ada bola mau jam 3 tuh pasti bang, karena tekadnya kuat. Karena kita tekadnya untuk membangunkan batin hingga kuat, biar pakai weker, tidur aja, weker mau weker, tidur mau tidur, alarm mau dijalanin, tapi sholat malam enggak. Kalau orang pengen luhur derajatnya, janji Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti orang yang bangun malam Allah kasih derajat tinggi, keluarganya damai, rukun, sakinah, anaknya nurut-nurut, usahanya bagus, rezekinya mudah. Kuncinya di bangun malam. Kalau kemudian kita kurang bangun malam, rezeki kita banyak, kita harus bertanya diri, ada apa dengan diri kita. Jangan-jangan kita jangan sampai tertipu oleh setan. Gua kagak sholat malam aja usaha udah lancar, nggak perlu bagi gua sholat malam. Jangan begitu. Sebab orang itu di mata Allah ada dua. Ada yang kelasnya kelas preman, ada kelasnya kelas orang baik. Apa itu yang namanya preman? Kalau kita mau membuat satu usaha, proyek, bangun rumah, yang pertama kali kita cari preman dulu atau kiai dulu? Preman dulu, sebab takut reseh. Jangan sampai kita pangkat di mata Allah, dikasih rezeki banyak, usaha maju dengan enggak bangun malam, pangkat kita di mata Allah pangkat preman, orang reseh, jadi dikasih duit mulu sama Allah walaupun kagak ibadah. Maknanya preman tuh walaupun dia kagak baik, takut reseh, enggak ngapa-ngapain, dikasih mulu mel. Jangan sampai Tuhan bukan ngasih rezeki sama kita tapi ngasih mel. Lu reseh lu, nuduhnya pelit kalau kagak dikasih, ya udah gua kasih mulu nih. Jangan sampai Tuhan pangkatnya kita sama Allah pangkatnya preman. Kalau kita kurang ibadah rezeki banyak harus curiga, jangan-jangan ini istidraj, dilulu, diambulin sama Tuhan, diambulin. Ya udah, tidak dengan senang hati Tuhan ngasihnya, tapi dengan penuh kebencian sama kita. Ada kalanya begitu, kayak orang tua anaknya nakal. Kalau kita punya anak dua, yang satu nurut, yang satu nakal, artinya nurut kalau kita bilang kagak ada, ya udah pak lah, enggak ada, kita doa aja mudah-mudahan besok papa usahanya maju. Artinya anak nakal kalau udah minta motor kagak mau tahu, kalau kagak dikasih gelas pecah, piring pecah, kadang kita dibunuh. Yang mana dulu yang kita dahulukan? Kalau ada anak nakal sama anak nurut, minta sama kita, dua-duanya minta pada hari yang sama, minta sama kita, dua-duanya minta motor, yang kita kasih dulu, yang nurut dulu apa yang nakal dulu? Yang nurut dulu apa yang nakal dulu? Yang nakal, sebab nanti bisa dibunuh kita. Jangan sampai kita kelasnya di mata Allah kelas hamba-hamba yang nakal, kagak ibadah, duitnya banyak. Itu menunjukkan kita sebagai kelas hamba yang nakal. Karena itu orang Islam itu kalau dia ibadah hartanya banyak, namanya bonus, gajinya nanti di akhirat. Tapi kalau kagak ibadah, duitnya banyak, namanya mel, namanya biar dia jangan reseh. Karena dunia bukan tempat balasan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dah, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa difahami. Besok kajian baru, seorang muslim mesti jangan melupakan Al-Quran. Nantinya ke sana. Segini saja, inilah terakhir penutup daripada bahwa seorang muslim jangan sampai lupa daripada bangun malam. Orang yang tidak kuat bangun malam, penyebabnya banyak kesalahan yang besar. Bila seorang karyawan menteri tidak dipanggil-panggil sama presiden, berarti menteri itu tandanya kurang disayang oleh presiden. Bila kita kurang dipanggil sama Allah untuk bangun malam, enggak mau melek, jangan girang, berarti kita orang yang dicuekin oleh Tuhan.
Kalau orang yang didemenin Tuhan pasti diundang untuk malam kita melek. Karena itu untuk ngobatin bagaimana biar bisa diundang oleh Tuhan untuk bangun malam. Caranya banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita muslim yang makin hari makin bagus ibadahnya, makin dekat dengan Allah. Allah curahkan rahmat kepada kita yang dengan rahmat itu hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini saja. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan. Baik. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Fahrudin Abantani. Bagi Bapak yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya tadi itu sholat iftitah, sholat apa itu? Jadi sholat iftitah itu sholat tahajud yang pertama, namanya sholat iftitah. Orang sebut sholat iftitah, yakni sholat tahajud pertama, bacaannya pendek, kulhu. Selebihnya sesudah iftitah ini tahajudnya rakaat pertama surat kahfi sampai selesai boleh, rakaat kedua yasin sampai selesai boleh, begitu tuh. Karena ini mau buat pembuka, sholat pembuka, sholat malam. Itu suka diajarkan oleh ulama-ulama kita Muhammadiyah, menyebutnya mereka sholat iftitah sebagaimana redaksinya begitu. Sebetulnya saya sholat tahajud juga, cuman tahajud pertama orang sebut sholat iftitah boleh saja, tidak salah, kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau yang saya tanya sudah pernah disampaikan. Sebab saya baru 2 kali nih ikut ngaji. Gini, yang saya mau tanya itu sholat iftitah itu niatnya sholat mutlak, sholat tahajud, apa usoli iftitah? Ini yang pertama itu. Kedua, dalam hal qiyamul lail, sholat malam kan kurang tidur, agak ngantuk pasti mau kerja. Lalu kalau saya tidur barangkali, cuma saya nggak pernah tanya, jangan tidur habis subuh sebelum duha. Itu anjuran Rasul atau memang anjuran ulama-ulama atau memang ada sebabnya yang ini? Ini yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau mengadakan sholat iftitah, niatnya mana? Mana saja dari yang tadi disebutkan boleh. Usolli sunnatal iftitah boleh, usolli sunnata tahajudi boleh, usolli sunnata qiyamil lail boleh. Mana saja dari yang 3 tuh sama juga begitu. Mau ke BGC lewat Cililitan sono boleh, mau lewat ini Condet ini boleh, lewat UKI juga boleh. Yang penting sama, kurang lebih begitu. Niatnya boleh mana-mananya. Kedua, tentang subuh. Memang ada hadis bunyinya begini, as-subaihatu tamna'ur rizqa. Tidur sesudah sholat subuh itu bikin seret rezeki. Ada begitu tuh. Ini hadis ini memang menjadi satu kajian tersendiri, sampai ada juga ulama yang mengatakan maudhu, sekurang-kurangnya dhaif. Maknanya memang kalau orang yang malamnya tidur, subuh itu jangan tidur lagi, tapi zikir. Sebab habis sholat subuh kalau waktunya kita luas, nih harus dilihat dalam acara keagamaan. Jangan sampai muslim satu sama lain saling menyalahkan, tapi satu sama lain harus memposisikan diri sesuai dengan status dan strata dia dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau orang itu waktunya luas, contoh kalau kita pekerja hari Minggu atau hari Sabtu yang libur kantor kita, habis sholat subuh bagusnya kita zikir, duduk di sejadah, tidak pakai ngobrol, tidak nonton televisi, duduk sampai terbit matahari. Ganjarannya kayak orang pergi haji yang mabrur. Kalau orang habis sholat subuh duduk aja, baca apa kek? Baca sholawat,
Salawat itu bagaimana? Ya yang paling pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak mau pakai Sayyidina enggak jadi masalah. Allahumma sholli Muhammad silakan. Jangan kayak orang kampung suruh baca sholawat, bacanya sholawat, 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 sholawat. Bukan begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, begitu. Silakan mau baca subhanallah wa bihamdi subhanallah silakan. Yang penting berzikir habis subuh itu faedahnya besar. Tapi kalau malamnya melek mungkin kayak macam Ramadan malamnya melek ataupun dia malamnya tahajud habis subuh tidur, ini tidak terhalangi. Wong dia malamnya habis melek, enggak apa-apa, tidak akan membuat seret rezeki. Karena sebelum subuh sudah minta dia rezeki. Lah kada waktu tahajud sepertiga malam sudah dia minta rezeki, subuh sudah tergantikan dengan itu. Jadi habis subuh tidur jam 7 berangkat kantor, enggak mengapa. Itu hadis itu, andai pun itu adalah hadis itu mau kita pakai, maknanya bagi orang yang malamnya tidur. Maka kalau habis subuh tidur juga rezekinya hilang. Begitu, dipatok ayam, begitu kata orang tuh. Ayam sebabnya pagi-pagi itu nyari rizki, kita pagi-pagi tidur rezekinya seret. Karena itu hadis itu harus difahami dengan luas. Kalau kita malamnya bangun, kata ulama, boleh habis subuh itu tidur dan tidak akan kena sumpahan hadis tadi. Tapi kalau yang malamnya ngorok, subuh masih ngorok juga, ya ini mani repot nih. Kunutnya dijemur jam 8, orang kampung nuduhnya bingung tuh orang. Kunut nazilah enggak ada musibah. Dikata dia bukan subuh, ini udah subuh. Dikata duha, ngangkat tangan rakaat keduanya, bingung juga menilainya. Karena itu ungkapan itu harus diposisikan sesuai posisinya. Saya kira kalau memang kita malamnya melek, subuh itu tidur, fa insya Allah tidak mengapa dengan ungkapan tadi. Tapi kalau kemudian malamnya tidur, subuh juga tidur, jadi kurang baik adanya. Saya kira seperti demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali Pak Ustadz misalnya sini. Alhamdulillah. Saya mau bertanya masalah seorang. Jadi seorang itu dia baru insaf setelah umur 40 tahun. Jadi sebelum umur 40 tahun itu dia tidak pernah melakukan sholat. Nah, ketika dia sudah 40, dia insaf, kemudian itu kan punya hutang. Nah, sekarang cara membayarnya itu, Pak. Padahal kita hutangnya sudah hampir 30 tahun. Nah, dengan sholat-sholat sunat itu bagaimana? Apakah kita harus dahulukan sunatnya atau kita harus membayar hutang itu yang selama 30 tahun? Sekian saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sholat itu satu kewajiban seorang muslim dalam menunaikan hak Tuhan 5 waktu khususnya. Sehingga kalau ditinggalkan ya utang. Kalau kita punya utang sama orang, apakah dengan kita minta maaf saja lunas begitu? Saya punya utang nih sama Pak Fauzi 1 juta. Saya bilang Pak Fauzi minta maaf ya, minta maaf. Apakah udah dengan minta maaf tuh empas saja? Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Saya contoh kalau itu kebingungan sama PLN aja dah, sama Telkom. Bayar Telkom itu, bayar telepon itu tanggal 6 sampai tanggal 20. Sekarang udah lewat tanggal 20 nih. Udah lewat. Sekarang tanggal 25 umpamanya. Kita datang ke kantor Telkom, Pak, mohon maaf ya. Dengan mohon maaf tuh ya udahlah, beres saja begitu. Apa begitu enggak kira-kira? Hah? Enggak. Ente punya utang, ente harus bayar, malah kenain denda. Begitulah sholat. Jadi bagaimana cara bayarnya kalau kita punya hutang sholat, begitu ya? Yang namanya hutang sama orang harus dibayar, apalagi utang sama Allah. Harus dibayar enggak? Harus dibayar juga. Sesama makhluk aja mau dibayar, apalagi sama pencipta.
Bagaimana cara bayar yang kayak tadi ditanyakan? Jadi begini, sebetulnya sholat sunat itu adalah sedekah. Sholat sunat namanya juga sholat sunat, semodel qobliyah ba'diyah, semodel tahajud, namanya sholat sunat. Artinya sunat kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa enggak? Tidak dosa. Qadha itu wajib, artinya wajib kalau kita kerjakan, kalau ditinggalkan dosa, yaitu artinya wajib. Jadi kalau kemudian kita punya utang, saya punya utang sama bapak 100 juta, saya tiap kan harus bayar tuh utang. Bayar utang hukumnya wajib. Jadi saya sedekah aja dah tiap hari sama bapak 1000, besok sedekah 1000, besok sedekah 1000. Kira-kira sama orang sedekah tuh kita marah enggak? Marah enggak? Pasti marah. Lu enggak perlu sedekah sama gua 1000 tuh utang tuh. Tuh utang tuh lu harus bayar. Jangan mikirin sedekah. Sedekah mah sunat lo. Tuh bayar utang wajib, cicilin aja tuh utang tuh. Jangan sedekah. Nah ini bagaimana yang ditanya? Ada orang di usia 40, dia baru menjadi mu'alaf. Mu'alaf tanda kutip, kemarin bengal, sekarang insaf, pengen ngebenerin keislamannya. Ini bagaimana? Maka saran kami yang paling bagus, yang diajarkan oleh banyak guru, dicicilnya yang paling gampang. Memang resmi literatur Islam dalam seluruh literatur disuruhnya sih bayar utang, terus aja bayar utang 24 jam tuh. Kan ribet urusannya, berat ada kalanya batin kita karena memang belum menyukai ketaatan. Jadi bagaimana? Saran kami, habis dohor qadha dohor. Pertama begini dulu, kalau kita sekarang usia 40 atau usia berapa aja sekarang kita pengen insaf, bagaimana? Pertama tobat dulu. Bagaimana tobat tuh? Kita janji dulu sama Allah, ya Allah, saya janji akan saya bayar seluruh hutang-hutang sholat saya. Saya janji sepenuh hati, saya akan bayar seluruh utang sholat saya. Itu pertama tuh. Itu dulu. Sesudah itu bagaimana? Habis sholat dohor qadha dohor. Habis sholat asar qadha asar. Habis sholat maghrib qadha maghrib. Habis sholat isya qadha isya. Habis sholat subuh qadha subuh. Dicatat kapan kita mulai. 1 Januari tahun 2000 mulai begitu. Lah sekarang 1 Januari 2010, berarti 10 tahun lunas sholat kita. Kan begitu tuh. Nyatatnya gampang. Kalau begitu tuh tanpa dicatat, yang dicatat tanggal pertama aja. Caranya begitu. Ternyata kita meninggal. Belum kan di akhirat nanti yang pertama kali diperiksa, diaudit oleh Tuhan adalah Din, lu nih gimana lu? Punya umur 60 tahun, lu sholatnya masih banyak yang alpa nih. Begitu Tuhan periksa. Kita bisa jawab, ya Allah, kan aneh udah pernah janji tuh, ana mau bayar seluruh utang-utang sholat saya. Kenapa kau cabut duluan sebelum ana lunas? Kan ana udah janji. Tuh yang nyelamatin tuh cara tobat tuh yang benar begitu tuh. Ini fa insya Allah diampuni orang yang kayak begini. Orang yang masa bodoh aja, pokoknya ya kalau keburu ya qadha, kalau kagak ya kagak. Ini waduh repot. Jadi caranya begitu Pak. Ini yang paling gampang.
Ada kawan saya sebut saja namanya Paroso, Suroso namanya, orang Kemayoran, tukang nuntunnya Mualim Syafi'i Adami. Di awal kami jumpa sama beliau, habis asar, sholat asar, kami tanya, udah salam, Paroso sholat apa tadi? Qadha, Ustaz Fahru, qadha asar. Kami ini sudah qadha sudah 15 tahun, alhamdulillah. Sholat kami sudah kebayar 15 tahun. Pada waktu itu, sekarang ya Allah udah lama banget 10 tahun, udah 25 tahun lunas kira-kira begitu. Dengan begitu aja, begitu tuh. Yang paling pendek begitu. Bagaimana, bolehkah kalau kita kemudian sholat duhanya kita ganti kodok? Boleh aja, tapi harus dicatat, biar jangan tumpang tindih, kan begitu. Biar jangan tumpang tindih. Jangan sampai begini tumpang tindih tuh. Kalau kita udah lunas, jangan sampai kita masih kodok mulu, kan ganti sholat sunat begitu. Biar jelas. Sebetulnya penyebab yang menjadi berat kita tuh kurang peduli sama sholat dari usia 15 tahun. Yang menjadi pelajaran penting dari pertanyaan tadi, amanah kita dari kecil suruh sholat. Karena itu Islam umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun kita sentil kalau nggak mau sholat, biar 15 tahun kagak ninggalin sholat. Jadi tinggal ngaji tuh mikirin sholat-sholat sunat, karena yang pokok-pokoknya udah lah. Kalau yang pokoknya belum beres jadi repot urusannya, tumpang tindih, akhirnya menjadi repot adanya. Karena itu cara mengqadanya dah yang paling gampang. Mualim Syafi'i Adami ajarkan itu, habis dohor qadha dohor, gitu aja Pak. Jadi biarin aja orang sholat sunat, kita mau qadha dulu, begitu. Itu cara lebih mudah, agar supaya kita mudah begitu. Fa insyaallah Allahumma ma'fu, begitu ya. Tapi kalau kita waktunya luas, bagaimana? Bolehkah sholat duha kami buat qadha aja? Boleh, dan itu bagus, tapi harus dicatat. Harus dicatat kalau ini asar. Jadi biar yang lunas tuh berapa ya, begitu. Biar mudah kita. Jangan sampai kita nggak jelas, masa ya seumur hidup kita kodok mulu ya kan? Biar kita beres. Lah bagaimana kalau sholat Jumat yang pernah ditinggalinnya? Apa ya kodok Jumat? Kan kagak boleh sholat Jumat sendirian, masih hari Minggu. Maka kalau sholat Jumat yang ditinggalin, kodoknya zohor. Jumat nggak bisa. Jumat besok saya mau kodok Jumat. Lah Jumat yang ininya apa? Kan susah. Sholat Jumat nggak boleh sendiri. Maka kalau Jumat, kodoknya itu adalah zohar. Jadi caranya begitu, caranya jadi habis dohor. Saran saya, kita niatin yang kayak tadi dibilang insaf tadi, ya kita niatin, ya Allah, janji ya Allah, kami bayar. Sebab sholat sunat itu nggak bisa menutup sholat wajib. Yang disebut sholat sunat itu menyempurnakan sholat wajib, yang sholat wajibnya artinya kemana-mana. Itu baru sholat sunat menutup sholat wajib. Begitu. Apakah kita dengan sedekah itu menutup bayar utang dengan denda tuh? Umpamanya begini aja dah biar gampang. Untuk menutup tadi, bayar Telkom biar gampang analoginya, biar sayanya mudah kita menangkapnya. Nih sekarang nih kita belum bayar, udah tanggal 21, ya udah kita sedekah. Hari ini 5.000, Bang. Nih, 5.000. Apakah yang bayar itu tuh abodemen yang 300.000 tuh lunas dengan 5.000? Lunas enggak? Enggak, kita besok 5.000 lagi, lunas enggak itu? Kagak. Jadi kalau pengen lunas bagaimana? Harus dibayar. Dengan ini mau kagak lunas, tiap hari sedekah 1.000 juga lunas. Jadi bukan masalah itunya, bayar itu, jangan ngakal-ngakalin hukum. Ya kalau kita utangnya dohor, ya harus kita bayar dohor. Begitu tuh. Ya kita mau sholat sunnah aja, 1.000 rakaat mau 1.000 rakaat ke? Uang disuruhnya itu namanya kita ngelawan Allah namanya. Uang kita disuruhnya sholat. Karena itu sholat saja kita begitu tuh. Memang ada saudara kita mengatakan sholat itu tidak perlu qadha. Gitu, yang disuruh qadha adalah puasa. Itu hadisnya benar. Yang enggak benar adalah pemahamannya. Karena itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, al ahadisu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menjebak, sesat dan menyesatkan kecuali bagi orang yang mengerti hadis. Bunyinya begini hadisnya, letterleknya,
kunna nu'maru biqada'is saumi la biqada'is shalah. Hadisnya sahih, ada di Bukhari. Kami diperintahkan mengqada puasa tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Maka kalau kita mengambil hadis ini segini saja, maknanya qada salat kagak ada. Yang ada qada. Itu namanya keliru memahami hadis. Wong bukan entu aja hadisnya. Nabi tuh punya sahabat 124.000 orang sahabatnya. Lah satu sahabat satu berapa hadis? Ini baru satu hadis. Satu hadis saja harus ditinjau dari beberapa aspek. Ini Aisyah omongannya. Aisyah ini latar belakangnya ditanya oleh perempuan Madinah. Kata perempuan Madinah datang sama Siti Aisyah berduyun-duyun. Tuan guru Aisyah, kami kan perempuan. Perempuan itu kadang suka haid. Apa sikap Islam terhadap perempuan yang sudah haid? Ketika suci, apakah perlu mengqada puasa Ramadan? Apakah perlu mengqada salat atau bagaimana perempuan yang haid kemudian suci? Jawabannya tadi. Kata Siti Aisyah, kaminya siapa? Kaminya siapa? Perempuan yang tadinya haid kemudian tidak diperintahkan mengqada puasa. Puasa apa? Ramadan. Kalau Ramadan haid, Syawal diqad. Tidak diperintahkan mengqada salat. Kalau kami haid, suci, salat yang pada waktu haid enggak salat, enggak perlu diqad. Maknanya ke sana. Perempuan yang haid, bukan orang laki-laki. Orang laki-laki haid enggak sih? Kan kagak. Bukan ke sana. Itu maknanya ke sana. Kelirunya di sana. Saudara kita, padahal kalau kita punya utang sama orang harus dibayar. Karena itu saya kasih jawaban yang paling gampang buat jamaah kalau sampai terjadi dialog panjang untuk masalah qada salat. Qada salat nih, kadang menuai dialog begitu panjang tentang adanya qada salat nih. Ada yang mengatakan enggak ada. Wis jawabannya yang paling pendek begini. Yang paling pendek saya kasih jawaban yang kalau istilah kawan saya sekak seter. Begini aja dah. Kalau kata Allah di akhirat enggak ada qada salat. Yang udah ketinggalan ya udah liau. Kayak bayar Telkom, enggak begitu. Kalau yang udah lewat tanggal 20 udah kagak bayar. Ya udah kalau begitu kita lewatin aja ya kan? Begitu. Karena kalau udah tanggal 20 kagak bayar, enak banget. Begitu, ya udah. Kata Allah di akhirat, kalau salat yang udah ketinggalan enggak perlu diqad. Enggak perlu diqada. Salah enggak saudara kita kayak model Paji Buyung? Habis salat dohor, qada dohor. Salah enggak dia? Kan enggak salah, paling kelebihan doang, enggak diterima doang. Wong dia mengkodok sesuatu yang tidak wajib. Wong kata Allah kagak ada kodok. Kan enggak salah, cuman kelebihan doang. Tapi kalau kata Allah ada kodok di akhirat nanti tuh, cukup buat dia masuk neraka, enggak usah enggak zakat, enggak kodok aja udah cukup. Sebab satu waktu yang ditinggalkan, satu sel di neraka yang harus ditempati. Jadi enggak ada ruginya kita mengkodok sesuatu yang wajib tuh kalau pakai logika. Apalagi Nabi suruh, hadisnya banyak. Apakah Nabi pernah mengkodok? Pernah. Saya kasih hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim. Satu hari Nabi pernah perang Khaybar. Malam tuh ya, capek banget Nabi. Perang Khaybar, capek. Pulang kerja jauh sekali tuh ke Madinah. Sampai kemalaman. Akhirnya sampai jam 12-an Nabi. Jalan kaki tuh sama rombongan para sahabat, para tentara. Nabi jadi jenderalnya, panglimanya pada waktu itu. Akhirnya setelah perang, Nabi itu kemudian di tengah jalan kecapean. Kata Nabi, nih kita nggak bisa dipaksa jalan ini. Kita harus istirahat. Namanya ta'arus, namanya
Kata bahasa Jawanya ngerereb. Ngerereb itu tidur di malam hari. Begitu tuh. Jadi malam nih istirahat dulu dah. Bikin tenda. Cuman karena udah sampai jam 2 tuh, kalau tidur capek dari pagi kerja jam 2, lolos nggak subuh nih? Lolos ini. Nabi juga udah punya perkiraan tuh. Nih kalau kita tidur semua bisa lolos. Maka Nabi bilang, man yaqla'una hadhi laila fa ana dhaminul jannah. Siapa yang melek nih mau begadang malam nih, masuk surga dia. Begitu. Bilal yang ngacung, ana Rasul, ana 3 hari 3 malam kuat melek. Begitu kata Bilal. Itu hal yang biasa buat ana. Sayyidina Bilal. Bener Nabi. Ya udah, karena ada yang satpamnya, ada yang siap membangunin. Ya Nabi begitu sahabat yang lain tidur. Bilal duduk zikir. Salat malam, udah capek salat duduk nungguin belum subuh tidur. Bilal tidur. Ketiduran. Pertama kali yang bangun pada waktu malam itu adalah Rasulullah ketika matahari tinggi 1 tombak, jam 7. Saya sebut aja. Pertama kali bangun jam 7 tuh Nabi. Jam 7. Lah jam 7 masih ada waktu subuh enggak? Udah enggak ada. Nabi bilang, kalau kita marah enggak tuh? Marah enggak? Wah, kalau kita sih melotot udah. Ya Allah, kumisnya udah panjang-panjang banget kalau kita. Pengen gambar aja. Nabi enggak. Yang namanya ngantuk kan punya mata. Siapa? Nabi enggak marah. Bilal, aina Bilal, kaget juga Bilal. Ana ya Rasul. Aduh, mohon maaf Nabi, udah siang bolong. Pertama kali yang Nabi bangunin Bilal, wong di Bilal satpamnya. Aduh Nabi, ini mohon maaf, tidak pernah aneh punya ngantuk punya mata kayak begini nih. Kayaknya diisi beras 1 ton aja nih mata, kagak bisa melek. Malam ini nih, kata Bilal, ya udah, bangunin yang lain. Wudu, sholat, azan, qomat, sholat. Itu jam 7. Sholat apa tuh? Qadha subuh. Udah jam 7. Jadi sholat qadha tuh ada enggak? Iya begitu tuh dalilnya. Andai enggak ada dalil, tadi tuh kata Allah di akhirat, andai enggak ada qadha kagak rugi saudara kita yang mengqad. Kalau ada qadha cukup buat nganterin ke neraka saudara kita yang kagak percaya qadha. Kira-kira begitu. Saya kira segini saja dulu ya. Baik. Saya baca depan umuin, haram hukumnya karena sholat sunnah kalau qadha tidak terbayar. Tolong tanggapin. Gitu rahasianya. Tapi kami tidak mau mengambil sekeras itu. Memang di Fathul Muin pada halaman 3 Ibnu Hajar mengatakan walladzi yadharu sampai ujung-ujungnya wa nahu yahrumu alaihi tatawu'u, haram atas orang yang punya qadha salat sunat. Itu seperti demikian. Kenapa begitu? Memang sedianya kayak begitu. Sebab kalau orang itu kita nggak usah pakai agama dulu. Yang kayak tadi saya sampaikan, saya punya utang sama Pak Fauzi 1 juta, atau ada orang punya 100 juta, kemudian dia sedekah, pasti marah. Lu kagak usah pikirin sedekah, lu sedekah mah sunat, lu bayar aja utang tuh, karena bayar utang ya begitu maknanya mah. Tapi kalau kita ambil itu kan kasihan saudara-saudara kita ini nih, karena enggak sama tingkat kekuatan imannya. Kalau kita disuruh qadha semuanya kan kadang nafsunya belum kuat. Begini memang dalam tinjauan agama, kata para ulama, siapa orang yang sibuk menjalankan yang sunat, meninggalkan yang wajib, maka orang itu terpedaya. Siapa yang sibuk menjalankan yang wajib, meninggalkan yang sunat, maka orang itu dimaafkan. Apa maknanya? Kalau orang itu punya qadha, sholat duha, dia kagak sholat duha, qadha aja dah. Duhanya berapa dia? 4 rakaat. Ya udah qadha isya dah. Hari ini 2 rakaat, ya udah qadha subuh dah. Umpamanya.
maka orang yang sibuk mengqadha itu tidak sholat sunat dimaafin. Wong Tuhan tahu dia ada skala prioritas, yang pokok dulu yang harus dipikirkan, bukan yang non prinsipil. Tapi kalau mikirin sholat sunat mulu, tahajud mulu, qadhanya banyak, maka orang ini terpedaya oleh setan. Kenapa? Mikirin sedekah mulu, utang tuh tetap saja masih kosong catatan di utang. Sementara utang itu harus dibayar. Saya kira yang paling gampang sebelum kami tidak mau sampaikan tadinya, yang tadi saja habis dohor, qadha dohor. Sebab berat saudara kita kalau kita paksa ke sana. Kami tidak mau sampaikan, memang bukan tidak niat, tapi ada prosedurnya. Kalau kita sampaikan dulu ke sana, sebab orang tuh ada yang kuat, ada yang tidak. Karena itu dokter bilang insya Allah sembuh. Padahal dokter udah tahu nih penyakit yang parah kayak begini tidak bisa sembuh nih. Cuma kalau kita bilang suami ente nih kayaknya sih tinggal 3 hari lagi, udah panik aja, tambah down. Karena itu ada prosedur siasatud dakwah namanya, ada acara dakwah. Karena itu pengennya saya jangan dipaksa yang keras-keras dulu, ini pengennya yang lembut-lembut dulu. Karena ini ditanya baik. Betul. Karena itu ini ada sebaiknya, walaupun hukum ada bagian-bagian yang kita jangan terlalu pojokkan saudara kita yang pertanyaannya baru insaf, kecuali ditanya itu kepada orang. Karena hukum ini beda-beda. Islam itu mengatur hukum, ama orang yang baru masuk Islam lain, ama yang Islamnya lama lain, ada yang Islam kedua kali yang disebut mu'alaf dalam tanda kutip lain, yang Islamnya kuat lain. Secara jujur, yang kita mohon maaf ekstrim kalau saya mau jabarkan, kita selalu ketipu di dalam ajaran agama, selalu minta dakwah, ajarannya ceramah mulu, padahal wudhu belum bisa. Itu jujurnya ketipu. Kalau saya kesanakan ekstrim lagi ngomongnya, ada bab-babnya begitu. Berikan rahmat kepada kita bersama. Allah mudahkan kita, berikan kita rizki yang luas, yang jembar untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah kuatkan kita untuk ibadah kepadanya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Allah tunaikan hajat-hajat kita, baik hajat kebutuhan dunia kita maupun hajat kebutuhan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua. Allah teguhkan iman dan Islam kita. Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan yang paling indah, husnul khatimah dan husnul khatimah sepulangnya kita dari majlis ini. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik niat-niatan